kita, saudara kita, sahabat kita, Muhammad Iqbal Hasanuddin, tepat tadi pagi ya, jam 4, pada usia ke-42 tahun. Tentu saja kita semua merasa sangat kehilangan atas kepergian beliau yang begitu terasa, begitu sangat cepat. Dan sebagai bukti solidaritas dan rasa sayang kita kepada almarhum, malam ini Ikalwin mengajak pada teman-teman semua untuk berdoa bersama kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum amal solehnya, amal baiknya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Bapak-bapak, teman-teman, senior, para suhu, para kolega almarhum yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas nama Ikalwin, atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua pada malam hari ini. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan buat kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum. Ini sebagai bukti rasa sayang kita kepada almarhum, sebagai bukti dukungan kita kepada almarhum dan keluarga yang ditinggalkan, sehingga kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh beliau selama masa hidupnya, dan kita bisa memberikan support kepada keluarga yang sudah ditinggalkan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun kita tahu ya, sebenarnya kematian itu adalah peristiwa yang biasa. Ya, karena kita menyadari, kita tahu bahwa semua yang hidup pasti mati. Tapi terasa berbeda ketika kematian itu terjadi pada teman kita, saudara kita, keluarga kita, bapak ibu kita. Pasti peristiwa kematian itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita begitu sangat terasa kehilangan, kita begitu terasa sedih itu ditinggalkan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, harapan kita itu pada malam hari ini semua diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pertama kepada Ketua Umum Ikalwin yang sudah mensupport habis untuk penyelenggaraan tahlil dan doa bersama kita. Terima kasih atas kehadirannya Profesor Oman, ada Dekan Fakultas Adab, Mas Saiful Umam, ada Pak Dubes kita, Pak Dubes Tunisia, Gusmis, Mas Zuhairi Misrawi, dan teman-teman senior-senior yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu namanya. Acara tahlilan doa hari ini yang pertama-tama kita akan membaca tahlil, ya, membaca yasin dan tahlil nanti akan dipimpin oleh Dr. Hasani. Kemudian nanti setelah tahlil dan yasin akan dilanjutkan dengan doa. Nanti akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, dan dilanjutkan doa kedua bisa oleh Gusmis dan bisa juga oleh Habib Hussein yang alhamdulillah sudah datang pada malam hari ini. Kemudian setelah selesai acara doa, nanti kita akan setelah acara doa kita akan mendengarkan testimoni dari para sahabat dan hadirin taulan almarhum. Nanti kita akan lihat dan memilih siapa yang akan mewakili dari handai taulan almarhum. Yang pertama-tama mari kita membaca yasin dan tahlil untuk almarhum yang akan dipimpin oleh Dr. Hasani. Sudah hadir ya, Ustadz Hasani? Hadir. Oke, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan, Bapak Dubes, para profesor, para doktor, ketua umum IKAL UIN, dan Sivitas keluarga besar Ikatan Alumni UIN dan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari kita membaca tahlil untuk sahabat kita, untuk teman kita, Bapak Iqbal Hasanuddin, Dr. Iqbal Hasanuddin. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى روحي دكتور إقبال حسنودين بن حسنودين ببركة سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز القول على أكثرهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واضرب لهم مثلا أصحاب إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم لا تكذبون قالوا ما يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال يا قوم المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وما لي لا وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إني الذين آمنت بربكم فاسمعون وما أنزلنا على وما كنا مرسلين إن كانت واحدة فإذا هم خاسرون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها العيون ليأكلوا من ثمره ويستريدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لمثلهم ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا إنهم ولا هم يحزنون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من عذاب ربهم ينفقون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل 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 عليه العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasani Ahmad Said sudah memimpin tahlil pada malam hari ini. Kami persilakan selanjutnya untuk Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman untuk memimpin doa kita untuk yang pertama. Kami persilakan, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة ياسين وآية من القرآن الكريم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وما استغفرنا وما صلينا هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والصوفيين المحققين والمصنفين المخلصين وإلى جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. آمين يا الله يا رب العالمين. ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه أخينا إقبال حسنُدين بن حسنُدين. اللهم اغفر له وارحمه آمين يا الله. واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لحينا وميتنا
wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Profesor Kiai Haji. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada doa kedua dan kami berharap mumpung ada Habib Husain Ja'far di sini untuk memimpin doa kedua yang akan dilakukan setelah menutup rangkaian acara kita. Mungkin di ujung nanti Habib Husain mohon nanti untuk ikut memimpin doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para senior, kolega yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah membaca tahlil doa untuk almarhum. Zoom tahlil virtual kita kali ini diikuti oleh sekarang ada 142 dan mungkin akan terus bertambah. Sebelum kita masuk ke sesi testimoni dari kolega dan sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini kita didatangi oleh istri almarhum Mbak Yeyen. Mana Pak Aleknya? Pak Ketua Harian kok menghilang? Hanya sinyal Pak Ketua. Oh begitu. Terpental mungkin. Langsung diganti sama Om Jaka. Om Jaka. Halo, assalamualaikum. Ya kalau gitu Langsung, Bu Yeyennya ada nih langsung. Mbak Yeyen untuk menyampaikan sepatah doakan Mbak Yeyen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga sangat berterima kasih atas bantuan teman-teman, Kak Iqbal, rekan-rekan, sahabat-sahabat, kolega yang sejak awal Kak Iqbal sakit sudah mensupport dan mendoakan Kak Iqbal hingga tadi kita mengantarkan ke liang lahat.
Saya mohon maaf. Saya ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan Kak Iqbal, jika selama hidupnya Kak Iqbal ada salah-salah kata, ada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, di hati para senior, baik di yang khususnya di sini adalah di lingkungan UIN Jakarta. Selama mungkin bergaul, berinteraksi, berdiskusi, ada yang tersinggung, mohon dimaafkan. Saya merasa tidak sendiri di sini. Saya merasa terbantu sekali, ditemani sejak awal Kak Iqbal masuk rumah sakit. Didoakan oleh teman-teman presidium, kami khususnya, oleh kawan-kawan kami, oleh Prof. Oman yang sejak awal sudah mendampingi, oleh Mas Ali, Kang Media, Kang Angkus, Pak Yusuf, Pak Saiful Umam, banyak sekali yang saya rasa teman-teman Formaci, teman-teman Persis yang mungkin juga ada di sini. Banyak sekali yang sudah support kami, yang sudah mendampingi saya sejak awal Kak Iqbal masuk rumah sakit di hari Selasa sore. Mohon maaf tidak bisa mengabarkan detailnya seperti apa karena saya panik itu sendiri. Sampai akhirnya teman-teman hadir mendampingi saya. Hingga tadi pagi Kak Iqbal sudah pergi. Teman-teman tetap ada. Mbak Yunda, teman-teman semua ada di samping saya hingga malam ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf mewakili Kak Iqbal, mohon dimaafkan teman-teman Kanda, Yunda, senior, junior, kawan Kak Iqbal. Jika masih ada sangkut paut terkait hutang dan ya mungkin ada hutang atau mungkin ada janji yang mungkin Kak Iqbal tidak bisa tunaikan sampai hari ini, mohon disampaikan ke saya sebagai ahli warisnya. Saya insya Allah akan saya selesaikan begitu. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Ikaluit khususnya yang pada malam hari ini telah menyelenggarakan Zoom meeting ini khusus untuk tahlilan, khususnya Kang Aceh, Kang Aceh Hasan Sazili. Saya mohon terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya hingga dapat dimakamkan di pemakaman UIN. Juga teman-teman yang lain yang sudah, Prof. Uman yang sudah mencoba menyediakan waktunya, Mas Ali, Kang Kus, Pak Saiful Umar tadi. Terima kasih banyak. Mohon supportnya, mohon doanya untuk keluarga kami sehingga kami bisa dikuatkan hingga membesarkan anak-anak kami. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Irfan, sudah bergabung? Pak Ali Irfan? Namanya belum kelihatan Pak Ketum. Oh, oke. Kalau gitu saya ambil alih ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama saya atas nama Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan belasungkawa sebesar-besarnya kepada keluarga. Tadi Mbak Yeyen telah menyampaikan atas nama keluarga. Tentu saya sendiri secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merasa kehilangan atas wafatnya adik saya, Kang Iqbal ya. Beliau pernah berkomunikasi dengan saya beberapa bulan yang lalu ketika penyusunan kepengurusan dan beliau menyampaikan akan support kegiatan Ikaluin, terutama membangun tradisi berpikir kritis yang ingin dikembalikan di Ciputat ini. Dan beliau dengan sangat antusias menyampaikan itu melalui telepon dan beberapa kali melalui WA. Namun karena beliau takdir berkata lain, dan saya yakin beliau
almarhum ini adalah orang yang sangat baik. Saya kenal baik dengan almarhum pada saat beliau pertama kali masuk YIN waktu itu, ya. Adik kelas saya 4 tahun dan sama-sama kita waktu itu belajar di Formaci. Memang dari sejak awal almarhum itu memiliki kecerdasan, pintar, dan sangat menyenangkan, ya. Dan kelihatan memang dari sejak saya berkenalan sama almarhum, orang yang selalu membuat orang lain senang, gitu ya. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh almarhum membuat kami sangat kehilangan. Nah, untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa memang kami yang memiliki inisiatif untuk mengadakan acara tahlilan virtual ini, karena saya mohon maaf tidak bisa menghantarkan, tidak bisa menengok pada saat beliau sakit, kemudian pada saat dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Saya hanya mendapatkan kabar dari Prof. Jamhari, ya, bahwa tolong dibantu untuk penanganan di Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian saya baru tadi subuh-subuh pada saat saya bangun jam 4:30, lalu buka HP, dapat kabar dari Ceng Husni bahwa Iqbal mendahului kita, dan saya cek ke Indri juga mengatakan sama. Tentu ini membuat saya sekali lagi sangat kehilangan, ya. Makanya kemudian saya di WA oleh Prof. Oman dan juga Pak Mukmin Rauf untuk mendapatkan fasilitas pemakaman di pemakaman UIN. Alhamdulillah, ya, Ibu Rektor juga memberikan izin untuk dimakamkan di Ciputat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf Bu Yeyen, ya, punya inisiatif untuk menyelenggarakan, karena terus terang saja IKAL UIN sangat-sangat kehilangan atas kepergian almarhum, karena kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap almarhum untuk membangun tradisi berpikir yang akademis, ilmiah, dan itu memang saya yakin betul bahwa almarhum memiliki komitmen terhadap itu. Makanya kemudian kami menempatkan beliau sebagai Ketua Departemen Kajian Pemikiran Keagamaan, yang koordinator bidangnya adalah Pak Kiai Muksid Ghazali. Nah, karena almarhum mengajar di Fakultas Usuluddin dan juga Mbak Yeyen mengajar di Fakultas Adab, saya mau mempersilahkan kepada Dekan Fakultas Usuluddin, Pak Yusuf Rahman, untuk menyampaikan patah dua kata. Baik. Enggak dengar Yusuf? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu lagi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanallahil aliyil azim. Nasyhadu anna la ilaha illallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastanziruh wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim wa nubarik alaihi, amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kami hormati Ketua Umum IKAL UIN, Bapak Dr. Aceh Hasan Sazili, para wakil Ketua IKAL UIN,
para guru besar, para alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para dosen, dan tentu saja keluarga almarhum Dr. Rizky Handayani dan keluarga, dan para pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mohon izin, tadi sore Bu Rektor menghubungi saya untuk menyampaikan berita duka, dan juga mohon untuk mewakili beliau karena pada saat yang sama beliau ada kegiatan. Tapi pada intinya saya akan lebih berbicara atas nama Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin untuk beberapa bulan ini telah beberapa tokoh. Sebelum itu ada Nanang Tahqiq, ya, Nanang Tahqiq, dan mereka adalah dosen-dosen kami di program studi Akidah dan Filsafat Islam. Dan yang pada hari ini adalah dosen kami, alumni dari Fakultas Usuluddin, dan juga dosen yang telah lama mengajar di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Walaupun almarhum bukan merupakan dosen tetap di Fakultas Usuluddin, akan tapi beliau sudah bersama kami sejak awal karena kami di Fakultas Usuluddin betul-betul kekurangan SDM untuk dosen-dosen terutama di bidang akidah dan filsafat Islam. Almarhum selain mengajar, membimbing, menguji, tapi juga menyediakan waktunya untuk mentraining, untuk melatih anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, melatih untuk menulis karya ilmiah, kemudian terputus. Kelihatannya terlempar Pak Ketum. Lagi Pak Yusuf. Pak Ali Irfan udah gabung, silakan Pak Ali Irfan. Ya, terlempar. Mohon maaf, terpental juga. Jadi beliau menyediakan waktunya untuk para mahasiswa tidak hanya dari program studi akidah dan filsafat Islam, tapi juga dari program studi agama-agama, ilmu Al-Quran dan tafsir, untuk berlatih menulis karya ilmiah yang hasilnya adalah dalam bentuk buku, yang hasilnya adalah dalam bentuk jurnal para diplomatik. Dan kami sebagai pimpinan Fakultas Usuluddin juga telah merencanakan berbagai macam kegiatan bersama almarhum, kerjasama antara Fakultas Usuluddin dengan Elsaf untuk melakukan berbagai kegiatan, diskusi, dan penerbitan. Akan tetapi rencana ini belum sempat terrealisir
dan mudah-mudahan bisa terrealisasi pada saatnya nanti. Jadi pada akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa dedikasi beliau untuk mengembangkan dan memajukan Fakultas Usuluddin secara khusus dan UIN secara umum tidak bisa diragukan lagi. Semoga segala amal jariah beliau tidak putus sampai di sini, tapi menjadi amal jariah hingga akhir nanti, dan insya Allah almarhum husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian saja kami atas nama mewakili dari Fakultas Usuluddin. Terima kasih kepada Kang Aceh yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan testimoni terkait dengan almarhum Iqbal Hasanuddin. Lalu kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Baik, Kak Aceh, mungkin saya yang ambil alih aja ya. Oke, atau Jejen aja ya ambil alih. Boleh. Terima kasih kepada Pak Yusuf Rahman, Profesor Yusuf Rahman atas nama dari Fakultas Usuluddin yang telah memberikan sambutan. Sekarang saya kira kita ingin mendengarkan juga testimoni tersepatah dua patah kata dari dekan di Fakultas Adab, Profesor Saiful Umam. Saya kira yang nanti akan memberikan sambutan juga karena Yeyen, istrinya Iqbal, adalah keluarga besar dari Fakultas Adab begitu. Dipersilakan waktunya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanggil Prof, saya cuma mengaminkan saja. Apalagi sama Zen, sama Tholib. Ya, mudah-mudahan makbul. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati tentu saja Sohibul Musibah, Ibu Yeyen, Bu Rizky Handayani, dan keluarga tentu saja Pak Ketua Ikaluin, yang kami hormati para dekan, para dosen tentu saja, para profesor, ini ada Prof. Oman, ada saya lihat tadi juga ada Prof. Jamari, ada para tokoh-tokoh di lingkungan Ciputat. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu supaya lebih cepat saja. Pertama dan yang utama tentu saja saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Fakultas Adab mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk keluarga dari Kang Iqbal, khususnya ini Bu Yeyen yang juga staf pengajar di Fakultas Adab dan Humaniora. Terima kasih juga kepada Kang Aceh ini yang sudah menginisiasi tahlil secara online, dan mengundang semua yang bisa ikut tahlil, mendoakan almarhum, insya Allah dengan doa, dengan tahlil, dengan bacaan Yasin, tahmid dan semuanya. Mudah-mudahan itu melapangkan jalan Kang Iqbal untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terus terang saya tidak kenal dekat dengan Kang Iqbal ini. Saya tahu, tentu saja kenal karena sesama Ciputat, juga beberapa kali bertemu, berinteraksi. Sayangnya waktu beliau di PPIM misalnya membantu penelitian juga saya lagi nggak aktif di PPIM, jadi kenalnya ya kenal biasa saja, kenal bahwa beliau adalah suami dari Yeyen yang itu dosen di Fakultas Adab. Jadi interaksinya juga tidak intens gitu. Tapi saya yakin dengan tadi penjelasan Pak Dekan Fakultas Usuluddin dan perhatian dari semua yang hadir di sini untuk mengikuti tahlil, mendoakan beliau, saya yakin Kang Iqbal adalah orang baik, orang yang punya dedikasi, orang yang punya komitmen, tidak hanya untuk pengembangan diri,
tetapi juga untuk kader, untuk meneruskan mendidik adik-adik dan juga anak-anak mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini juga dikonfirmasi dengan semua kesaksian dari kawan-kawan yang saya kenal seangkatan dan lebih dekat dengan beliau. Saya yakin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kang Iqbal ini selama hidupnya, insya Allah akan menjadi amal soleh, amal jariah yang akan melapangkan jalan beliau dan juga melanggengkan pahala-pahala yang akan beliau nikmati selama di alam kubur dan alam barzakh. Terakhir memang kemarin itu ya mohon maaf juga ini ke Bu Yeyen bahwa fakultas mungkin tidak atau kurang maksimal dalam membantu. Jadi terakhir saya juga kaget waktu hari Selasa ya kalau nggak salah ditanya Bu Yeyen apakah masih bisa memanfaatkan fasilitas dari UIN, ya saya bilang saya karena sudah beberapa minggu tidak mendengar pemanfaatan itu tes untuk COVID, lalu saya kontak dan pada saat itu masih, sehingga langsung karena beliau adalah dosen di FU maka saya minta Pak Dekan FU untuk mendaftarkan gitu. Dan itu tentu saja saya tidak pernah membayangkan bahwa beliau akan pergi secepat ini, karena itu baru sekitar seminggu yang lalu. Saya ingat persis bahwa itu terjadi pada saat pembukaan BPAK, di mana saya juga sempat ketemu sama Pak Dekan Usuluddin gitu kan, Mas Yusuf tentang hal itu. Tapi kemudian seminggu berikutnya bahkan kurang ya, hari Senin, karena hari Senin pagi itu beliau sudah tidak ada. Ini sesuatu hal yang sangat sangat mendadak tentu saja, dan saya yakin itu juga tidak mudah bagi keluarga karena kepergian yang mendadak itu juga pasti berat. Oleh karena itu juga kami seluruh sivitas akademika di Fakultas Adab menawarkan apa yang bisa kami bantu untuk Bu Yeyen meringankan misalnya beban yang yang ditanggung saat ini. Tentu saja melalui kawan-kawan dosen dan juga tenaga yang khususnya yang perempuan juga saya minta untuk support gitu ke Bu Yeyen ya untuk menguatkan, karena masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat sulit tentu saja untuk dekatnya, terutama Isen, bahwa kita semua kehilangan dengan perginya Iqbal, dan mudah-mudahan kesaksian kita pada malam hari ini khususnya juga tadi siang yang akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan dari Fakultas Adab, Pak Saiful Umam, atas sambutan sepatah dua patah katanya. Di sini juga Bapak Ibu sekalian sudah hadir yang jauh kali ini, kolega kita, sahabat kita jauh sekali, ada dari Tunisia, Dubes Tunisia di sini. Mungkin akan kami juga persilakan. Setelah itu nanti akan ada juga mungkin perwakilan dari, karena Iqbal itu irisannya relatif banyak ya, di Paramadina, dia bilang juga ke saya ngajar juga di Podomoro begitu ya. Di Persis dia mengasuh diskusi filsafat sampai sudah 54 episode. Kalau tidak salah episode terakhir yang dia asuh itu diskusi tentang Hannah Arendt. Jadi juga nanti mungkin saya ingin meminta kawan-kawan Persis begitu ya untuk memberikan sepatah dua patah kata, ada Kang Tantan atau yang lain. Oke, Gus Mis, dipersilakan Gus. Ya, terima kasih Saudara Yeyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi muntajibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashabal muhtarumin yang saya hormati, Ketua atau Imam Besar Ikatan Keluarga Besar Alumni UIN. Saya ini alumni juga begitu banyak profesor di sini, sahabat-sahabat saya yang saya hormati juga keluarga almarhum. Saya tadi subuh mendapatkan WhatsApp dari sahabat-sahabat Ahmadiyah tentang kepulangan almarhum sahabat saya Iqbal Hasanuddin. Jadi ini menggambarkan betapa jelajahan persahabatan bahasanya Zazan tadi itu luar biasa. Jadi saya dengan almarhum ini mungkin seusia dan pernah dekat sekali ketika menjadi direktur LSAP, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, asuhan Mas Dawam, Allah yarham Mas Dawam Raharjo. Jadi hampir kita berdiskusi bagaimana kegelisahan Mas Dawam untuk menjaga kebinekaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, perjumpaan saya terakhir dengan almarhum itu tentu di Masjid Ahmadiyah. Saya waktu itu mendapatkan kabar bahwa almarhum akan menyampaikan sambutan dalam acara kalau tidak salah Maulid Nabi. Jadi kita paksa Ahmadiyah untuk melaksanakan Maulid Nabi waktu itu supaya masih kelihatan Islamnya gitu. Jadi, nah yang sambutan itu almarhum dan saya datang hanya ingin jumpa almarhum dan bertemu dengan almarhum. Kalau tidak salah waktu itu juga hadir Mbak Umi, istri almarhum Cak Nur. Nah, yang terkesan sama saya adalah bagaimana almarhum itu mengenalkan Ahmadiyah kepada para mahasiswanya. Jadi ada program khusus dan dari almarhum ini agar mahasiswanya itu berkunjung bersilaturahim dengan Ahmadiyah. Saya sendiri ini punya standar, orang itu betul-betul pluralis ya, betul-betul humanis itu kalau mau menerima Ahmadiyah gitu. Saya punya standar begitu. Dan almarhum ini tidak hanya menerima Ahmadiyah, tapi mengajak, mengkader para mahasiswanya dari Fakultas Usuluddin Ahmadiyah. Dan itu menurut saya luar biasa. Menurut saya itu sangat menyentuh. Dan maka saya tadi mengatakan kepada teman-teman bahwa almarhum ini adalah pejuang kemanusiaan, pejuang keindonesiaan, pejuang kebinekaan. Kita berharap UIN ini melanjutkan untuk merawat menjaga keindonesiaan kita, karena tidak akan pernah ada Indonesia kalau masih ada satu kelompok yang mengafirkan kelompok yang lain, mengaku yang paling benar, menyerang kelompok yang lain. Apa yang dilakukan oleh almarhum Iqbal sahabat saya ini sesuatu yang jejaknya itu akan abadi, nggak kebayang itu. Kalau nanti suatu saat, ya sekarang situasinya sudah membaik. Kalau suatu saat kita bisa tersenyum di antara sesama warga Indonesia, di antara sesama Muslim, di antara sesama umat manusia, karena seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ali, an-nasu simfani imma akhun laka fiddin au nadirun laka fil khuluq. Ya, kita ini mungkin juga sama seagama. Tetapi yang paling penting kata Imam Ali, kita ini sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Nah, saya sekali lagi terkesan dengan perjuangan almarhum selama hidup. Maka saya hadir malam ini. Terima kasih Bro Aceh. Tadi ini undangannya nyasar di grup PDI Perjuangan Bro Aceh. Jadi saya mendapatnya di grup PDI. Jadi menunjukkan betapa persahabatan almarhum itu luar biasa. Luar biasa.
Jadi saya kemudian karena hakul yakin kepada keluarga, ikhlaskan almarhum ini min ahlil khair, almarhum ini pejuang, maka insya Allah almarhum akan dilapangkan jalannya. Apalagi kita tadi sudah membaca Yasin, membaca tahlil, mendoakan almarhum, dan kita semua yang masih hidup ini, mari kita lanjutkan api perjuangannya dari almarhum ini. Saya betul-betul sangat terkesan dengan sahabat saya ini. Ya, kalau saya berkata, ya beliau itu ingin melanjutkan almarhum Dawam Raharjo sebenarnya. Karena gaya-gaya Mas Dawam itu karena beliau banyak berinteraksi dengan legacy dari almarhum Mas Dawam, itu tetap abadi, dan kita akhirnya harus melanjutkan kebaikan-kebaikan dari almarhum Iqbal Hasanuddin. Secara pribadi saya sudah sholat gaib tadi untuk almarhum, karena saya merasa sebagai sahabat dan merasa juga kita dan bagaimana perjuangan kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Saya kira itu saja Jen, dan mohon maaf, mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan mengabdi untuk negeri tercinta ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Mis yang jauh-jauh dari Tunisia sudah bisa bergabung. Semoga aman-aman, sukses selalu mengemban tugasnya di sana, sehat-sehat selalu juga di sana. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan banyak kesempatan ke banyak kelompok, semoga bisa saling bisa mewakili sedikit demi sedikit. Saya ingin dulu memberikan kesempatan ke kawan-kawan Persis kalau yang ada di sini, karena Iqbal itu kader Persis, jadi banyak yang tidak tahu Iqbal itu kader Persis. Gus Mis, jadi ini Persis progresif Iqbal itu. Dan dia saya tahu cukup intens, cukup semangat untuk menularkan semangat progresifismenya di tubuh kawan-kawan Persis. Jadi saya persilakan kalau ada sambutan yang mewakili kawan-kawan Persis atau dari Tajdid Institute, karena saya tahu dia terlibat juga di Tajdid, dipersilakan Mbak. Halo, ada yang bisa mewakili, Kang Tantan atau siapa? Boleh deh. Siap Kang, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi Teh Yeyen juga rada ragu-ragu ya bilang apakah teman-teman Persis ada di sini, dan banyak ya, saya bilang banyak. Tanya aja sama Akhi Saidiman itu. Ya, pertama kalau membicarakan Kang Iqbal, betul tadi apa yang disampaikan oleh Kang Jejen bahwa beliau sosok Persis Tulen, tapi sebetulnya kalau beliau progresif itu karena ciri Persis memang progresif ya. Cuma agak jumud sehingga beliau menghidupkan kembali semangat progresivitas itu. Yang kedua, saya ingin lebih ke sisi yang lebih personal. Kang Iqbal sosok yang baik, yang mau detail ya, mengajarkan kepada kami, mau detail, intens, konsisten. Termasuk ketika ini salah satu yang tadi disinggung juga, beliau mengasuh kajian filsafat sampai 54 atau 57 episode tiap minggu gitu. Jadi tidak pernah berhenti ya selama pandemi ini. Terus itu di samping kajian-kajian yang lain. Beliau juga sangat aktif di grup, dan kami di grup komunitas Persis Ciputat itu terakhir mau membuat satu lembaga wadah ekonomi yang diorientasikan untuk membantu teman-teman yang mungkin baru datang dan lain-lain. Orientasinya pemberdayaan. Jadi selain semangat pemberdayaan
pikiran seorang Iqbal Hasanuddin itu juga concern untuk pemberdayaan ekonomi. Bahkan level universitas maksud saya, tetapi bahkan di level yang sangat bawah. Terlalu banyak ya catatan legasi yang luar biasa gitu dari seorang Iqbal Hasanuddin, di luar bahwa tadi seperti oleh Gus yang mengatakan bagaimana pluralisme dan lain-lain, tapi hal yang paling menonjol adalah kalau bahasa orang Betawi namanya nyandak ya, jadi kemampuan sangat mendekat antara person to person di kalangan kami, sehingga beliau itu mau ya me-WA-in satu-satu, padahal udah ada di grup gitu. Orang-orang yang kemudian seperti kehilangan dikolekin satu-satu, kemudian digabungkan kembali dan kemudian diwadahi dengan sangat ngemong. Terakhir waktu hari itu sampai kepada hal-hal yang sangat kecil gitu ya, misalnya ada ya nanti sampai kepada hal yang sangat kecil, misalnya kalau ada teman yang jualan, beliau suka, ayo kita bareng-bareng saling membesarkan teman. Jualan di grup, saling membesarkan. Di sini juga ada teman-teman lain ya di grup, di komunitas itu ada Kang Dr. Tatang Mutakin, mungkin bisa memberikan testimoni, atau banyak kok yang hadir ya, ada Teh Indri, ada siapa ini, ada Kang Iqbal Nur Hadi, ada Kang Ilham, banyak sekali ya, meskipun ini mungkin tidak terlalu biasa, tetapi ternyata kami merasa bahwa di forum ini kita mesti hadir, bukan hanya sekedar untuk mengenang, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa keterkaitan batin, emosi, bukan hanya pikiran ya antara kami dengan Kang Iqbal Hasanuddin. Saya kira itu dari saya, mohon maaf ya jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jejen. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Tantan. Semoga ada Kang Tatang, satu lagi. Kang Tatang, kalau ada yang mau disampaikan silakan Kang. 1 menit. Rumahnya juga dekat itu Kang Tatang. Oke. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, saya mungkin alumni UIN-nya, padahal saya hanya ikut saja, kebetulan di UIN yang teman-teman ya, karena juga saya sering SBSN di UIN, kemudian ke Pak Jamhar, karena saya kebetulan belum bisa keluar, tadi mau ikut tajiah ke Masjid UIN tuh. Ya tentu saya sangat sedih karena waktu yang sangat cepat antara beliau waktu mencari donor darah gitu ya, dan setelah beberapa hari langsung saya dapat kabar tadi usai sholat subuh beliau meninggalkan kita. Sungguh berita yang sangat menyentak saya, karena bagaimanapun sekalipun saya mungkin kenal dengan Kang Iqbal ini dari LSAP dalam program pesantren ramah anak. Kebetulan saya dari Direktorat Pendidikan di Bappenas, jadi ada program dan beberapa kali ketemu di pesantren di Garut, dan itu yang membuat saya banyak membaca buku Living Values dari Kang Iqbal, dan itu juga menjadi pegangan untuk teman-teman di Bappenas. Dan ketika saya pulang dari Belanda ya setelah hampir 5 tahun, ada semacam syukuran di rumah ya, Kang Iqbal dan teman-teman datang, dan itu merupakan kesempatan yang luar biasa setelah diskusi yang sifatnya baik sifatnya untuk pengembangan, dan terakhir mungkin saya juga sedikit
menyesal karena Iqbal punya untuk saya tidak bisa banyak membantu karena baru pindah dari direktur aparatur menjadi direktur pendidikan tinggi sehingga agak sedikit repot. Mungkin saya kira dari saya berdoa mudah-mudahan Kang Iqbal mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Kang Iqbal ahlul khair, dan untuk Teh Yeyen beserta putra-putri diberikan kesabaran dan ketabahan. Mungkin dari saya demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dim. Siapa ya? Ya, oke. Saya kasih testimoni sedikit ya soal Iqbal. Jadi saya sebetulnya bergaul dengan Iqbal sangat intens sejak di Ciputat, di banyak tempat ya. Ya pertama tentu saja di Formaci. Jadi tadi Jejen mengatakan bahwa di masa kami itu lumayan aktif diskusinya, dan sebetulnya yang salah satu yang mendorong diskusi yang sangat intensif di Formaci itu ya Iqbal gitu. Jadi Formaci sebagai forum studi kan naik turun juga. Kadang-kadang kita banyak main. Lalu kemudian Iqbal memberi semangat lagi untuk diskusi. Tapi selain diskusi, saya juga bergaul di banyak forum lain. Selain forum diskusi di Formaci itu, kami juga ada forum main PS. Beberapa orang. Nah, itu kita kadang-kadang kita lakukan berlebihan gitu ya. Sampai larut malam kita main PS. Dan sampai sekarang kalau saya kontak sama Iqbal ya kadang tema tentang PS itu selalu masuk dalam pembicaraan gitu. Dan sama dengan Jejen itu beberapa kali juga kontak telepon. Itu selain di Society pimpinan Kak Aceh waktu itu yang dipimpin oleh Kak Aceh. Kemudian Iqbal juga bawa saya ke ELSAF. Yang ngajak, ayo kita ke ELSAF, kita bantu Mas Dawam. Demikian. Lalu selalu begitu ininya, cara Iqbal membantu saya ya, atau menyemangati saya untuk masuk ke dunia aktivisme dan seterusnya. Terakhir kemudian kita gabung lagi, kita bikin forum lagi, tapi forumnya agak beda, forum ekonomi, sama Zezen, sama Iqbal juga sangat aktif. Kita coba bicarain orang-orang yang dari UIN, dari pesantren, tapi kita coba bicarain pasar. Kita belajar sendiri di situ dan sangat aktif. Iqbal sangat aktif. Bahkan kemudian yang terakhir sekali, beberapa hari sebelum masuk rumah sakit yaitu kita membicarakan soal investasi, mulai cari-cari tanah macam-macam gitu. Iqbal sangat semangat untuk itu. Dia berencana untuk bikin yayasan atau satu lembaga dan seterusnya. Dia juga ingin mengajak saya sebetulnya masuk ke universitas-universitas di mana dia mengajar gitu. Dan itu yang ada. Saya merasa bahwa kepergian Iqbal ini, atau saya merasa bahwa Iqbal itu adalah saudara atau lebih dari itu gitu. Saya merasa sangat dekat dengan beliau, dan tadi pagi atau subuh waktu balik. Ya. Kasih Jen. Terima kasih Saidiman atas testimoni. Tahu Saidiman sangat dekat dengan Iqbal. Saya baru tahu semakin dekat belakangan karena kita ini ada grup baru lagi belajar trading saham. Saidiman ini konsultan kita. Jadi Iqbal juga sering telepon Saidiman. Ini saham ini lagi bagus apalagi kurang bagus ini begitu.
Ada dari perempuan nggak yang bisa mewakili ya sebelum kita lanjut ke yang lain? Di sini saya tahu ada Indri sebenarnya. Indri itu dikader betul oleh Iqbal, saya tahu. Tapi Indri ini kayaknya kolusi kalau kasih ke Indri karena Saidiman itu. Tapi saya kira Majalengka sama-sama dari keluarga besar pers. Belum percaya karena Iqbal tuh kan orangnya semangat gitu ya. Kayaknya dia nggak pernah ngeluh sakit gitu, nggak. Dan saya persis nggak tahu kalau dia sakit seberat itu. Jadi waktu Yayan ngabari sakit minggu lalu itu sangat kaget. Dan akhirnya berpulang tadi pagi pun saya kayak belum percaya gitu kalau Iqbal itu berpulang gitu. Ya, saya sebagai adik kelas ya waktu pesantren Persis di Majalengka memang terasa betul Kak Iqbal itu dampingi gitu ya sama seniornya itu perhatian gitu. Sampai saya ingat betul waktu dikenalkan dengan formaci dan dia kayak ngaji wuruk gitu, ngaji waktu itu kalmak gitu. Jadi Iqbal itu sampai bab per bab dia dampingi saya dan waktu itu sama Mahmudin ya, sahabat saya dari Majalengka itu. Dan selain tadi yang dibicarakan teman-teman para senior yang bawa pemikiran cerdas dan sangat pintar, Iqbal ini juga sangat detail perhatiannya gitu. Jadi tiba-tiba dia itu kadang suka mengirim saya buku dan saya sama sekali nggak pesan, nggak apa gitu. Jadi tiba-tiba, Neng nanti akan ada buku baru, waktu itu ada terbitan baru 100 tahun Persis gitu ya. Dia kirim tanpa pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba buku itu sudah datang gitu ke rumah. Jadi kayak kecil-kecil kayak gitu, terus perhatian-perhatian kecil lainnya yang Iqbal sering tiba-tiba juga kasih ke saya gitu. Dia juga support kalau misalnya ada forum-forum yang untuk memberdayakan gitu ya, saya selalu dikasih tahu, selalu diundang, selalu di forward gitu apapun informasinya gitu. Seperti kajian filsafat kemarin itu dia pasti japri selain dia kirim ke grup gitu ya. Jadi perhatian kecil itu yang bikin kehilangan banget gitu, pasti saya kangen dengan Iqbal. Semoga Iqbal tenang, damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kak Injen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indri, kawan-kawan sekalian. Iqbal itu saya kira S2-nya di STF, S3-nya di STF, dan saya kira punya cukup banyak kolega di STF. Bahwa ada kawan yang sangat dekat di STF yang juga hadir malam ini, dan dia juga Iqbal juga mengajaknya aktif di beberapa lembaga termasuk di SAP gitu. Jadi ada baiknya mungkin kalau kita mengundang Naya Bonugroho untuk memberikan juga sedikit testimoni begitu, katakanlah mewakili spektrum yang lain, karena sekarang ini kita win terus ya ininya ya. Mungkin silakan kalau bisa menyampaikan. Masih hadir di sini kan ya? Masih, terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Pak Zaizat ya. Maaf, saya baru kenal. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya izin tidak buka kamera karena ya terus terang kami semua juga masih sedih. Saya juga barusan WA-an dengan Teh Neni yang dari Genial. Ya masih bingung ya, kaget gitu rasanya, nggak percaya kalau Kang Iqbal udah pergi gitu ya.
ya walaupun secara umur saya lebih tua sedikit dari dia, tapi buat saya dia memang seperti kakak ya, karena yang jelas kami tuh semua kalau di STF mengenal Kang Iqbal sama seperti juga Bapak Ibu, teman-teman semua dari UIN dan dari komunitas lainnya. Kang Iqbal itu orangnya energik, terus hatinya tuh lurus banget, dan apa ya, rasanya mau diskusi apapun dengan beliau tuh selalu hidup gitu. Jadi kami juga shock banget gitu ketika tahu bahwa Kang Iqbal itu masuk rumah sakit tanggal 24 gitu, lalu langsung masuk ICU gitu. Kita sama sekali nggak menyangka gitu, karena walaupun mungkin kalau di grup STF Kang Iqbal nggak selalu aktif gitu ya, tapi kalau di grup Forum Agama dan Filsafat di Elsaf itu beliau aktif sebagai admin dan banyak memberikan masukan-masukan untuk semua diskusi yang kadang-kadang meruncing gitu ya, tapi karena memang spektrum pemikiran dari anggota grup kan memang sangat beragam gitu, tapi beliau tuh selalu bisa mengarahkan supaya kita ketika berpandangan tuh tetap menggunakan rasionalitas, kritis gitu, dan juga